Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa semua yang berbahagia, khususnya masyarakat Kota Batu. Jumpa dengan program penerangan hukum online atau virtual Kejaksaan Negeri Batu. Kali perdana ini kita luncurkan program penerangan hukum online atau virtual karena masa pandemik masih berlangsung. Mudah-mudahan kita berdoa bersama pandemi COVID-19 segera berakhir dan pulih kembali sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti kondisi yang normal seperti dahulu kala dan kegiatan semakin produktif. Sobat Adiaksa semua yang kami cintai dan banggakan, menyikapi kondisi pandemik ini biasanya penerangan hukum kita datang ke suatu tempat, mengumpulkan banyak orang, baik di desa-desa maupun di komunitas-komunitas tertentu untuk bertukar pikiran dan memberikan pencerahan terkait masalah hukum. Karena kondisi ini maka Kejaksaan Negeri Batu membuat terobosan atau inovasi dengan cara membuat program penerangan hukum online yang kali perdana kita tayangkan pada hari ini. Yang kedua, bahwa kita harus selalu produktif menginformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa terhindar dari masalah hukum dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Maka kita sebagai insan adiaksa punya kewajiban dan tugas memberikan penerangan hukum. Kali ini kami akan mengambil topik atau tema tentang pemalsuan surat. Sobat Adiaksa semua yang berbahagia, kenapa topik ini kami pilih? Karena berdasarkan data statistik perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Batu, perkara pemalsuan surat cukup banyak dibandingkan dengan perkara-perkara lain yang sementara ditangani Kejaksaan Negeri Batu. Sobat Adiaksa semua yang kami cintai dan banggakan, tema ini kami ulas agar kiranya bisa menambah pemahaman dan pencerahan kepada Sobat Adiaksa semua, khususnya masyarakat Kota Batu, agar kiranya ke depan tidak terkena masalah hukum khususnya pemalsuan surat, baik sebagai pelaku pemalsuan surat maupun korban pemalsuan surat. Sobat Adiaksa semua yang berbahagia, pemalsuan surat sering terjadi dalam kehidupan berinteraksi di masyarakat. Banyak orang yang menjadi pelaku pemalsuan surat ataupun sebagai korban pemalsuan surat. Oleh karena itu perlu saya informasikan kepada masyarakat Kota Batu bahwa pemalsuan surat diatur di dalam pasal 263 KUH Pidana. Ada dua ayat di situ. Ayat yang pertama kira-kira bunyinya, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, diancam pidana paling lama 6 tahun. Itu bagi yang membuat surat palsu. Sobat Adiaksa semua yang berbahagia, akan saya pilah satu persatu. Unsur yang pertama adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Di sini ada perbedaan yang cukup krusial. Apa yang dimaksud dengan membuat surat palsu dan apa yang dimaksud dengan memalsukan surat. Membuat surat palsu adalah membuat surat yang sebelumnya surat itu tidak ada.
kemudian dibuat yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Artinya bahwa sebelum peristiwa hukum ini terjadi tidak ada surat tentang hal tersebut, kemudian dibuat namun isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini namanya membuat surat palsu. Misalnya saya tinggal di suatu tempat, saya tidak punya identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat di tempat tersebut. Kemudian saya datang kepada pemerintah desa setempat, kemudian meminta surat bahwa saya sudah lama tinggal di tempat tersebut. Timbullah surat keterangan domisili. Padahal saya baru tinggal di situ kemarin, tapi dalam surat tersebut sudah tinggal lebih dari 5 tahun misalnya. Nah, surat itu sebenarnya dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini mungkin kepala desa atau sekretaris desa atau ketua RT, namun isinya tidak benar, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena saya baru di situ kemarin, tapi isinya ditulis 5 tahun yang lalu. Itu contoh sederhananya. Kemudian yang kedua adalah memalsukan surat. Bagaimana kalau memalsukan surat? Kalau memalsukan surat, sebelumnya surat itu ada. Misalnya ada surat ijazah misalnya. Sebelumnya ijazah itu ada, tapi isi daripada ijazah tersebut entah dirubah, ditambah, diganti atau dikurangi. Dengan cara bagaimana? Biasanya ijazah atau mungkin KTP, yang paling gampang KTP lah, kemudian di fotokopi. Kemudian setelah fotokopi, salah satu item dalam KTP adalah status. Di situ tertulis menikah. Oleh karena dia kepingin punya status dalam surat tersebut untuk kepentingan tertentu misalnya, maka status menikah tersebut ditipek, kemudian diketik ulang menjadi belum menikah. Nah, ini termasuk memasukkan surat. Sebelumnya ada KTP saya yang statusnya sudah menikah, kemudian saya fotokopi, saya tipek belum menikah. Nah, ini perbedaan antara membuat surat palsu dan memasukkan surat. Namun hal itu tidak cukup sampai di situ, harus ada unsur-unsur lainnya supaya orang tersebut terjerat atau bisa dijerat ketentuan hukum pidana. Yaitu surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak. Jadi dengan surat itu punya dampak atau menimbulkan sesuatu hak. Misalnya dengan surat yang dipalsukan tersebut saya bisa mengajukan kredit ke bank sebagai salah satu syarat, atau dengan surat yang dipalsukan tersebut saya bisa menikah lagi dan sebagainya. Itu kan menimbulkan sesuatu hak. Nah, dengan maksud apa? Lah, maksud dengan memalsukan atau membuat surat palsu tersebut untuk dipakai atau menyuruh orang lain memakai, sehingga seolah-olah surat tersebut benar atau tidak dipalsu. Jadi dengan surat yang kami palsukan atau yang dibuat palsu tersebut, seolah-olah surat itu asli, benar isinya dan tidak dipalsu, tapi kenyataannya dipalsu. Nah, kalau ini dilakukan dan itu menimbulkan adanya kerugian, dapat menimbulkan adanya kerugian, maka pelaku bisa dipidana. Sobat Adiaksa semua yang berbahagia, ini bagi yang membuat surat palsu atau memalsukan surat. Ingat, bagi yang memakai, ini juga ancaman pidananya sama, dengan ancaman 6 tahun juga bagi orang yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli tersebut, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Jadi yang memakai tersebut juga ada ancaman pidananya kalau dia tahu bahwa surat yang dipakai tersebut sebenarnya adalah palsu atau dipalsukan, namun dia sengaja pakai,
dan pemakaian surat yang dipalsukan atau palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dia juga diancam pidana. Oleh karena itu, Sobat Adiaksa semuanya, khususnya warga Kota Batu, dalam kesempatan ini saya menghimbau seluruh masyarakat Kota Batu mohon kiranya berhati-hati dalam berinteraksi, khususnya terkait dengan masalah surat. Jangan sampai sebagai pelaku, artinya pelaku yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, ingat diancam pidana 6 tahun. Ya, diancam pidana 6 tahun. Dan juga jangan sampai sebagai korban. Jangan sampai kita atau masyarakat Kota Batu sebagai korban pemalsuan surat. Karena ini nanti akan berdampak pada kerugian. Misalnya namanya atau mungkin suratnya dipalsukan oleh orang lain untuk mengurus sesuatu hal sehingga kita bisa menderita kerugian. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, harus paham tentang hal ini supaya kita masyarakat Kota Batu tidak terjadi peristiwa pemalsuan surat ataupun tidak, apalagi sebagai pelaku memalsukan surat ataupun sebagai korban. Sobat Adiaksa semua yang saya cintai, tadi ada salah satu unsur yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, kata dapat di sini artinya dapat menimbulkan kerugian itu tidak perlu kerugian itu betul-betul ada. Baru kemungkinan akan adanya sebuah kerugian sudah cukup. Artinya apa? Bahwa potensi kerugian jika surat yang palsu tersebut dipergunakan akan ada, maka itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa akan terjadi atau dapat menimbulkan kerugian. Surat-surat apa yang lazim terjadi dipalsukan dalam kehidupan bermasyarakat? Banyak sekali, misalnya surat keterangan dokter supaya dia tidak masuk kerja misalnya pada kondisinya sehat, namun kemudian dia ke dokter minta surat keterangan bahwa dia sakit, atau misalnya dia diperiksa atau ada proses hukum sebagai saksi atau apapun, kemudian supaya bisa menghindar untuk tidak diperiksa dengan alasan sakit, dia datang ke dokter minta dibuatkan surat keterangan sakit padahal kondisinya dia sehat. Ini tidak boleh. Kemudian juga mungkin surat perjalanan dinas, sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas ke suatu tempat tapi dibuat data atau dokumen perjalanan dinas di suatu tempat atau fiktif, itu tidak boleh. Kemudian ijazah atau karcis, kadang-kala ada yang masukkan karcis supaya bisa masuk ke suatu tempat atau zona yang memang harus berkarcis, karena dengan mendapatkan karcis membayar maka dia memasukkan karcis, itu juga tidak boleh. Kemudian juga kwitansi, perjanjian, akte kelahiran dan sebagainya. Ingat, termasuk juga memasukkan tanda tangan, ya, memasukkan tanda tangan. Ada beberapa kejadian orang menandatangani sebuah surat atas nama orang lain. Di situ misalnya tertulis Bambang Sukoco, padahal Bambang Sukoco-nya tidak ada, yang tanda tangan Joko Soeharto misalnya. Kemudian ditanda tangan di atas kolom Bambang Sukoco, nah itu termasuk pemalsuan surat. Dan juga menempel foto, artinya foto seseorang ditempelkan pada nama yang tidak sesuai dengan orang itu, nah itu termasuk pemalsuan surat. Kira-kira begitu Sobat Adiaksa semuanya, pertemuan virtual kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu, dan harapan kami masyarakat terhindar dari perbuatan hukum pemalsuan surat tersebut, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam hormat dari Kejari Batu untuk masyarakat Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.